ketiga ibu yang sudah meluangkan waktu begitu banyak hanya untuk memberikan kami, terutama mengajarkan kepada kami untuk melanjutkan tugas karya Tuhan Yesus yang mungkin sekarang di dunia modern sekarang ini sulit dan susah sekali untuk orang mengikuti terutama kegiatan yang seperti ini. Kami semua di sini yang hadir semua berkobar-kobar. Kami tetap semangat. Jadi anak kami sangat mendapat banyak sekali pengalaman dan semangat kami memacu kami untuk bertambah semangat untuk bisa berbagi kepada semua orang. Tetapi ada satu pelajaran yang menarik yang mungkin kita semua juga pelajari dari apa yang mereka miliki. Jadi itu tidak ada dalam materi, tapi betapa sikap mereka yang sangat lembut. Saya tahu bahwa orang-orang di kota besar itu mereka sangat disiplin terhadap waktu. Tapi betapa kami di sini ini hari-hari kami datang penuh dengan tidak disiplin. Tapi tidak ada wajah yang keruh, tidak ada mungkin ngomel ataukah kecewa, tapi mereka selalu menunjukkan wajah Kristus. Luar biasa. Dan ini yang menjadi pelajaran berharga bagi saya dan mungkin yang lain. Dan ini seperti yang dikatakan dalam bacaan hari ini di ayat ketiga, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu berdua ke tengah-tengah serigala. Sepertinya pengajar datang di tengah-tengah serigala ini yang begitu hari ini datang, besok sudah tidak, datang tidak tepat waktu. Sebenarnya itu kalau menurut kami yang menyampaikan itu sangat gelisah. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dalam pengajarannya sangat tenang. Dan yang satu lagi adalah bahwa ketika pelajaran itu berlangsung, semua salah satu mengajar dan yang dua waktu itu bapak-bapak berdua, satu mengajar, satu ikut menyertai dalam doa. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan terima kasih. Inilah karya Roh Kudus yang kita iman, kita percaya. Terima kasih. Jadi saya sengaja pura-pura tidak tahu tentang camp itu. Saya tahu, tetapi saya tidak mau mulai dari saya, tapi mulai dari umatnya. Karena ketika ini hidup, suatu saat akan hidup terus. Kalau pastor parokinya terlalu bersemangat, pastor parokinya pindah, maka ini bisa jadi redup lagi. Maka sejak dari Jogja, Surabaya, saya sudah mengenal camp ini. Bahkan kita terlibat dalam ada juga meditasi Kristiani di Surabaya. Kebetulan komunitas kami ada di Kenjeran. Kami tinggal di Babatan Pantai 5. Jadi Paroki Marinus. Sehingga ketika berbicara dengan Pak Beni, saya pelan-pelan mengikuti itu dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan sendiri yang berkarya dan akhirnya bisa mendatangkan itu. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Mado bahwa ibaratnya ibu-ibu dan bapak berdua diutus ke tengah-tengah serigala, dalam artian lain bahwa mungkin belum diarahkan, asal saja jangan serigala berbulu domba. Jadi saya punya keyakinan bahwa ini akan ke depan nanti akan berjalan kecil-kecil. Makanya saya katakan bukan soal target pencapaian berapa jumlah, tetapi bagaimana kita mau. Karena dalam kehidupan gereja, pastoral apapun itu, yang dibutuhkan adalah orang yang mau
bekerja untuk Allah. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Hari ini dikatakan itu. Jadi itu bukan berarti hanya untuk para imam biarwan, tapi dari awam. Awamisasi. Ya, bukan pastor sentris. Karena kalau pastor sentris segala sesuatu ada dari pastornya. Tapi kalau awamisasi, gerakan untuk bagaimana bisa mengkader awam-awam yang handal. Betapa indahnya ciptaan Tuhan, alam di Pulau Flores. Ini adalah pantai selatan Maumere, menuju ke pantai selatan Maumere, tempat di mana Santo Franciscus Xaverius untuk pertama kali menginjakkan kaki dan menyebarkan kabar baik, misi di tempat ini. Kita perlu bersyukur karena kedatangan beliaulah, maka semua saudara-saudari kita di Pulau Flores ini boleh menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, dan hidup di dalam berkat dari Allah sendiri. Daerah ini namanya apa, Pak Bene? Daerah ini namanya Batu Krus. Batu Krus ini artinya batu salib. Salib di mana Santo Franciscus melakukan perjalanan keliling dan menginjakan kakinya di pantai selatan Maumere. Ya, batu salib ini oleh Santo Franciscus didirikan pada tahun 1615 Masehi. Nah, sebagai lambang bahwa di sini sudah menjadi daerah misi Katolik yang dilakukan oleh Santo Franciscus sendiri. Ya, Nah, Santo Franciscus Xaverius ya. Jadi Dia berarti bersama imam Dominikan dan juga satu suster Dominikan yang kemudian meninggal dan dimakamkan di atas ini sampai di sini hari juga. ini. Ya, suster dan pastor, Dominikan. Nanti ini abang saya bisa memberikan informasi lebih lanjut. Oh ya. Dan juga orang pertama yang dibaptis di sini namanya Moambaluk. Moambaluk yang sampai kampung ini diberi nama Baluk. Jadi nanti ini abang saya menyampaikan dengan bunyi. Ya. Tahu persis sejarahnya di sini ya. Tidak seluruhnya. Mungkin mulai tadi dikatakan Pak Bene tahun 1615 Santo Franciscus Xaverius mulai memasuki wilayah Maumere ini Pak ya. Untuk tujuannya apa pada waktu itu? Tentang agama iman Katolik ini. Dipanjangkan batu salib ini. Berarti setelah itu kemudian iman Katolik ini akan menyebar ke seluruh Maumere atau sampai seluruh Flores? Seluruh Maumere. Maumere. Oh, di Maumere, keuskupan Maumere ini ya. Berarti di sini tempatnya. Pada waktu itu Santo Franciscus naik apa datang ke sini? Menginjakkan kaki di sini. Waktu itu mereka berlayar dari kapal dari Lama Holot di sini. Oh, jadi kapal naik kayu. Kapal kayu kecil pasti ya. Berlayar ini. Kapal layar. Tidak dia pakai berlayar. Ya, tidak pakai mesin. Padahal kita lihat gelombang ombaknya begitu besar. Pada waktu itu pasti juga sama ya kan, ini keadaan lautnya ya luar biasa. Bagi umat Katolik. Ini sumur yang digali oleh Santo Franciscus Xaverius ketika mereka kehabisan air minum di atas perahu kapal. Lalu kemudian mereka melihat ada pemukiman. Mereka mengambil keputusan untuk menuju pantai darat dan kebetulan mereka bertemu dengan salah satu toko yang menghuni kampung ini. Lalu mereka minta air, tetapi stok air minum di sini juga semuanya asin. Sumur-sumur yang ada asin semua. Lalu Santo Franciscus menunjuk tempat ini untuk digali sumur, dan ternyata setelah digali airnya sangat sejuk, segar seperti air pegunungan. Dan air ini juga dipakai untuk membaptis para penduduk yang saat itu mendiami tempat ini. Yang orang pertama yang dibaptis adalah Moambaluk, adalah para tokoh yang pertama mendiami kampung ini. Dan kampung ini diberi nama Baluk untuk mengenang
dan mengingat tokoh pertama yang dibaptis menjadi Katolik oleh Santo Franciscus Xaverius. Sekarang berada di mana nih Pak Baik, Bin? sekarang kita ada di lokasi patung Bunda Maria Segala Bangsa Nilo. Nah, Bunda Maria Segala Bangsa Nilo ini juga dipilih menjadi pelindung seminari menengah Keuskupan Maumere, Seminari Bunda Segala Bangsa. Dan saat ini patung Bunda Maria Segala Bangsa ini sedang direnovasi, diganti warna catnya dari warna cat asli itu putih, sekarang diganti warna abu-abu. Apakah ada pertimbangan mengapa diganti warna? Mungkin karena dari pihak pengelola biar kongregasi Passionis mungkin mereka menyesuaikan dengan warna alam di Nilo. Nah, di sini adalah Bukit Nilo. Bukit Nilo ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya bukit terang atau bukit cahaya. Bukit cahaya. Ya, bukit cahaya. Jadi di sini menjadi tempat ziarah keuskupan untuk devosi kepada Bunda Maria Segala Bangsa. Dan itu devosi yang wajib ya? Ya, yang wajib di tempat ini. Yang diwajibkan oleh keuskupan Ya, untuk oleh setiap bulan Oktober dan bulan Mei. Bulan Mei di tanggal 13 dan bulan Oktober di tanggal 13 dan bulan Mei itu di tanggal 1 sebagai pembukaan. Sebagai pembuka ya. Pembukaan. Selain di sini, tempat mana lagi yang dijadikan devosi wajib pada bulan-bulan Maria? Ada satu tempat lagi, itu tempat ziarah paling tua, yaitu Wisung Fatima Lela. Wisung Fatima Lela ini dia punya lokasinya ada di Paroki Lela. Di Paroki Lela. Paroki Lela. Ya. Terletak di mana? Di Pantai Selatan. Ya. Di Pantai Selatan. Ya. Mana Paroki Lela ini berdekatan dengan paroki yang paling tua di seluruh keuskupan ini, ada Paroki Sika. Oh iya. Ya, tempat di mana Portugis setelah Santo Franciscus, Portugis datang untuk tinggal dan menetap di sini. Ya, untuk berdagang ya. Lalu karena ada hubungan kawin-mawin dengan penduduk asli, sehingga turun-temurun sampai di sini terkenal dengan paham Parera, Da Cunha, Da Gomes, Da Gama, Da Costa. Nama-nama nama faham dari Portugal itu memang ada di sini sampai hari ini. Ada keturunan demikian. Berarti tempat ini Bunda Maria Pelindung Segala Bangsa ini dikelola oleh Passionis. Ya, kongregasi Passionis. Ya. Lahannya ini diserahkan oleh Pemda. Diserahkan Pemda kepada Passionis. Pada zaman Bupati Alex Kidong. Kalau kita melihat itu nun jauh di sana itu apa? Gugusan pulau. Ini gugusan pulau Pemana, Pulau Babi, Pulau Kambing, Permaan. Nah, pulau-pulau ini dihuni oleh sesama kita dari umat Muslim yang bukan pendatang tapi orang pribumi yang ada hubungan kawin-mawin dengan pendatang sehingga mereka memeluk agama Muslim itu karena hubungan kawin-mawin. Ya. Oh, jadi itu pulau-pulau tersendiri ya. begitu ya. Ada itu pulau yang sekarang nampak itu waktu tsunami itu tenggelam. Itu dia hilang memang. Tetapi setelah sekian tahun baru dia muncul kembali. Ya. Juga ada yang menghuni di sini. Ada. Dan korban yang paling banyak pada gempa 92 itu adalah korban sesama kita di kepulauan. Nah, kalau di daratan Maumere tidak terlalu banyak ya. Karena kayaknya pulau-pulau itu yang membentengi ya. Benar. Membentengi dasarnya tsunami yang dari arah utara. Dan ini adalah penyebaran kota Maumere dipantau atau dilihat view-nya dari atas Bukit Nilo, Bukit Keling atau Bukit Cahaya, Bukit Terang, tempat di mana Arca Bunda Maria Segala Bangsa bertakhta di atas ketinggian sekitar 750 meter dari permukaan laut.
Ini Krado ini satu lingkungan dari stasi paroki Bola. Namanya stasi Santo Dominikus di Savio Watu Cruz. Ya, di situ juga ada umat Katolik yang tinggal kah? Di sini ini ada sebuah benteng yang dulu dalam bentuk kerajaan kuno gaib. Dan bekas peninggalannya sampai sekarang masih ada. Masih bisa Masih dilihat. ada. Karena itu tempat ini mau dikhususkan menjadi tempat kehadiran Allah melalui Yesus kerahiman ilahi. Oh iya. Sehingga kami ada niat untuk membangun menjadi taman doa keuskupan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi. Karena Bunda Maria sudah banyak sekali, Iya. sementara Yesus itu masih persis kurang hanya ya. Kristus Raja Semesta Alam sebagai pelindung keuskupan. Iya. Nah, dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini devosi kepada kerahiman ilahi itu sangat Memang luar di biasa. mana-mana. Dan belum ada tempat khusus buat itu, Iya. sehingga kami punya tempat ini akan didedikasikan untuk tempat Yesus ziarah kerahiman. Yesus kerahiman ilahi. Berarti orang bisa bersiarat ke Yesus sana ya. kerahiman. Apakah ada jalan yang bisa mencapai sudah. tempat? Oh, sudah ada. Sudah dibuka, tinggal ditingkatkan, lalu kemudian listrik. Oh, Nah, karena listrik sudah masuk sampai di pertengahan itu, tinggal sedikit di sana sekitar 200-300 meter saja ya, listrik. mudah ya. Dan air itu mata airnya dekat sekali dengan itu. Jadi fasilitas mendukung tinggal kita upayakan ke depan. Karena saya saat ini juga sedang berjuang untuk menjadi kepala desa. Saat ini saya sudah daftarkan diri dan kami tanggal 19 Juli ini ada pemilihan. Oh, Kita begitu. doakan, Pak. Kita mesti berdoa saudara-saudara untuk Pak Bene ya, supaya sungguh-sungguh bisa tercapai. Misi saya itu beriman, berbudaya, sehat, cerdas, dan sejahtera. Itu yang penting. Cerdas itu penting, Pak Bene ya. Karena itu untuk mencapai generasi cerdas itu, Benar. apa yang harus kita buat saat ini? Iya, Karena untuk generasi anak kita akan keturunan. lewat, tapi mereka akan datang. Generasi Benar sekali. berikut itu akan Jadi datang. perlu didukung kita yang di Jawa itu mendoakan Pak Bene supaya cita-citanya ini diberkati Tuhan dan Amin. sungguh-sungguh terjadi ya. Karena misi dan visinya Pak Bene itu justru demi kecerdasan anak keturunan, perlu kita dukung.